Anda kembali di Closing Bell dalam segmen khusus Sustainable Health bersama saya, Andi Shalini. Penyakit dan pandemi telah menjadi pengingat keras tentang betapa pentingnya sistem kesehatan yang kuat dan mandiri. Indonesia sebagai negara dengan potensi besar di sektor farmasi dan alat kesehatan terus melangkah maju untuk membangun ketahanan kesehatan nasional. Di tengah momentum ini muncul sosok visioner seperti Nathan Tirtana yang berkomitmen menghadirkan inovasi melalui perusahaan-perusahaan unggulan seperti Etana, Anvita, dan UBC. Dengan fokus pada pengembangan biofarmasi, bahan baku farmasi, dan alat kesehatan berkualitas tinggi, Nathan turut memperkuat fondasi kesehatan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Lalu bagaimana perjalanan Nathan Tirtana membangun industri farmasi dan alat kesehatan yang mampu mendukung ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan standar kesehatan nasional? Simak informasinya berikut ini. Penyakit dan pandemi menjadi pengingat akan pentingnya sistem kesehatan yang kuat. Indonesia dengan potensi besar di sektor farmasi dan alat kesehatan terus berinovasi untuk menjadi pemain utama di industri kesehatan global. Salah satu tokoh yang berperan dalam transformasi ini adalah Nathan Tirtana, seorang visioner yang membangun bisnis di industri farmasi dan alat kesehatan di tanah air. Dalam segmen Sustainable Health kali ini, saya berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Nathan Tirtana untuk mengetahui visi dan misinya terhadap sektor biofarmasi di Indonesia lewat perusahaan yang ia dirikan dan pimpin, yaitu Etana Biotechnologies Indonesia. Ada beberapa hal yang pengen saya tanyain. Mungkin dari Pak Nathan dulu sebagai background, membangun sebuah industri kesehatan. Ini adalah sebuah industri yang potensial di Indonesia, tapi juga di sisi lain juga pastinya banyak tantangan. Awalnya Pak Nathan menentukan bahwa akan terjun ke industri kesehatan, apa Pak yang menjadi latar belakangnya? Oh, jadi sebenarnya mungkin latar belakangnya karena dulu ketika saya mulai kerja, saya selalu dari kesehatan ya. Jadi kalau dari awal-awalnya, saya kerja di China dan di Australia sebelum saya balik ke Indonesia. Dan saya selalu di industri kesehatan. Jadi mungkin itu awalnya inspirasi kenapa saya pengen bangun industri kesehatan di Indonesia. Oke, ekspektasinya apa sih Pak pada saat ingin membangun industri kesehatan di Indonesia terutama? Oh, jadi kalau misalnya bicara ekspektasi ya mungkin ini berangkat dari keluarga saya. Jadi papa mama saya merupakan pegawai negeri sipil dan mereka dokter ya. Jadi dari kecil saya benar-benar familiar keadaan rumah sakit, khususnya rumah sakit negara di Indonesia ya, rumah sakit publik ya. Jadi ketika sekarang saya di China dan saya di Australia, saya benar-benar dapat banyak inspirasi ya untuk bangun industri kesehatan. Nah, mungkin yang pengalaman paling mendalam ya ketika sekarang kerja di China, kerja di Australia, betapa bedanya ya industri kesehatan di China dan Australia dibanding Indonesia ya. Jadi saya melihat ini bukan hanya menjadi peluang ya, tetapi juga menjadi salah satu motivasi supaya di negeri yang saya tinggalin, yang saya cintain ya, saya bisa kontribusi dalam bidang kesehatan. Oke, ini menarik ya kalau kita lihat tadi Pak Nathan bilang melihat langsung negara-negara lain dan juga ingin memperbaiki negara sendiri. Sebenarnya secara spesifik apa sih Pak yang Bapak lihat? Oh, sebenarnya Indonesia harusnya punya juga nih ini di industri kesehatan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya lihat ya, karena ketika dulu di China, ketika dulu di Australia, saya selalu kerja di industri yang disebutnya biofarmaceutical. Cuman ketika saya pulang di Indonesia, sebenarnya belum terlalu banyak ngerti tentang industri biofarmaceutical. Jadi, dan ketika saya lihat ya, barang-barang biofarmaceutical ini di Indonesia masih mahal. Sedangkan barang-barang biofarmaceutical atau disebutnya barang biologi sudah menjadi kebutuhan di Indonesia. Tapi sangat mahal. Dan saya melihat bahwa sekarang di China atau di Australia ini udah sesuatu yang udah di reimburse dalam BPJS-nya mereka ya. Dan fasilitas kesehatan ini udah menjadi barang standar. Dan saya melihat bahwa gap-nya sangat banyak ya. Jadi makanya saya pengen sekali bisa bikin ini menjadi di Indonesia supaya kita bisa produksi, supaya bisa lebih murah, supaya bisa dipakai.
di Indonesia. Jadi mungkin itu benar-benar mungkin awalnya. Ya, dan ini mungkin kata saya penting karena banyak obat-obat biologi udah menjadi kita sebutnya standar treatment di internasional. Jadi kalau misalnya kita bilang udah jadi lini pertamanya, udah menjadi preferred treatmentnya ya. Dan di mana di Indonesia semua masih impor dan masih belum jadi standar. Oke, ini saya berusaha untuk memahami dari perspektif awam ya Pak ya. Berarti obat biologi yang tadi Bapak sebutkan ini adalah merupakan inovasi di industri farmasi yang akan memberikan dalam tanda kutip kalau ada masyarakat yang memiliki keluhan atau gejala atau penyakit tertentu, ini yang pastinya akan memberikan efek yang lebih baik. Seperti itu Pak? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, mungkin kalau misalnya kita bicara secara obat ya, sebenarnya obat ada dua kan, ada obat kimia, ada obat biologi. Nah sekarang perkembangan beberapa dekade ini, obat baru yang keluar kebanyakan merupakan obat biologi. Nah tetapi di Indonesia ketika saya melihat ya, hampir tidak ada manufacturing ketika saya datang ya, manufacturing obat-obat biologi. Ya. Sedangkan obat-obat baru di mana sekarang itu sudah banyak juga yang dipakai bersama dengan obat kimia atau bahkan beberapa sudah mereplace obat kimia, ya ini merupakan lini pertama di dunia dan ini masih banyak belum dipakai di Indonesia. Jadi itu saya melihat bahwa tantangannya kalau nggak dibikin Indonesia kita akan selalu impor dan harga akan selalu mahal di Indonesia. Oh, oke. Lalu kalau dari Pak Nathan sendiri melihat tantangan ini atau situasi ini akhirnya seperti apa? Apa sih yang akhirnya ditargetkan untuk dilakukan untuk menyelesaikan fenomena ini? Nah, jadi dari situ saya benar-benar terinspirasi untuk bisa bangun pabrik obat-obat biologi di Indonesia. Jadi itu tahap pertama yang saya ingin lakukan. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa buat di Indonesia, seperti saya bilang, pertama bukan hanya buatan Indonesia ya, bahwa sekarang harga bisa lebih murah dan sekarang bahwa orang-orang kita di Indonesia benar-benar bisa bikin. Dan ini sebenarnya kan membuktikan kalau misalnya ketika COVID ya, ketika kita COVID banyak sekali obat-obat biologi yang sebenarnya penting, tapi kita impor semua. Salah satunya mungkin vaksin. Salah satunya vaksin. Yang semua orang membutuhkan. Betul. Lagi itu vaksin kita harus impor semua. Saya ingat banget juga dulu ketika sekarang lagi COVID ada obat namanya Actemra yang merupakan obat biologi kita impor. Lagi itu sekarang susah sekali didapat dan orang membutuhkan dan lagi itu sampai orang bercari dari harga sebenarnya awal cuma 3 juta. Sekarang banyak orang bahkan bisa jual 200 juta untuk satu vial saking orang-orang berebutannya. Nah ini yang sebenarnya saya pengen bisa bikin di Indonesia dan bisa ini menjadikan obat ini memberikan akses lebih banyak untuk dokter-dokter untuk memakai di Indonesia dan tentu harga terjangkau sehingga pasien bisa membeli atau dalam khususnya BPJS ya nggak usah impor tapi bisa beli di dalam produksi lokal. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan mungkin yang tadi dengan bahasa Pak Nathan disebut sebagai obat biologi begitu ya. Ini kan di benak masyarakat itu yang kita tahu adalah kita tidak punya bahan bakunya, makanya kita harus impor. Tapi sebenarnya apakah memang itu anggapan yang salah begitu di benak masyarakat? Oke, jadi sebenarnya ini sangat kompleks. Jadi sebenarnya kalau obat biologi betul sampai sekarang hampir kebanyakan kita impor. Ya, kalau misal obat kimia kita sudah banyak produksi sendiri. Tapi kembali lagi ke obat kimia ya kita selalu impor bahan bakunya dari luar. Jadi sebenarnya saya juga ada salah satu company lagi yang kita produksi bahan baku kimia. Gitu. Jadi saya ada Etana di mana sekarang Etana kita benar-benar fokus untuk produksi obat-obat biologi. Saya ada perusahaan namanya Anvita di mana kita produksi bahan baku kimia untuk obat. Oke, mungkin karena lokasinya di sini juga ya Pak ya produksinya? Oke, kalau misalnya obat biologi di sini juga di Pulau Gadung. Tapi kalau misalnya yang Anvita di Karawang. Oke, kalau yang Etana berarti kita bisa lihat langsung bisa, produksi. Kita bisa lihat. Boleh ya Pak ya kita lihat langsung? Boleh. Oke. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kesehatan Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan. Di sektor farmasi, nilai pasar diproyeksikan tumbuh hingga $14 miliar pada tahun 2025.
di mana industri biofarmasi, bahan baku farmasi, dan alat kesehatan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesehatan nasional, terutama setelah pandemi COVID-19. Ketiga sektor ini menjadi prioritas dalam sistem kesehatan nasional dalam mewujudkan kemandirian dalam sektor kesehatan. Oke, Mbak Nina, kita udah sampai sekarang di area laboratorium untuk PT Etana. Laboratorium ya Pak ya. Iya. Kalau ini berarti laboratorium artinya tempat untuk Jadi ini tempat untuk kita melakukan QC, QC testing untuk produk-produk kita, dan juga untuk sekarang melakukan R&D. Testingnya di sini juga. Oke. Nah, berhubung kita juga lagi di laboratorium gitu ya, kita melihat langsung begitu prosesnya seperti apa. Mungkin boleh dijelasin dong Pak Nathan, ini kan semenjak terjun ke industri kesehatan, dieksekusi lewat 3 perusahaan. Yeah. Begitu. Salah satunya adalah Etana, Yeah. kemudian ada juga UBC, ada satu lagi yang obat kimia adalah Alvita. Yeah. Kenapa akhirnya dieksekusi 3 perusahaan? Mungkin boleh dijelaskan profilnya masing-masing Pak. Oke, jadi kalau misalnya sekarang untuk Etana ya, jadi kita fokusnya sekarang di bisnis vaksin sama di bisnis obat-obat kanker. Itu semuanya merupakan obat-obat produk biologi ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini kan kita produksi obat jadi. Nah, ini area ini lab ini sebenarnya untuk QC testing untuk R&D obat-obat biologi. Nah, kalau untuk Anvita kita juga sekarang ke produk-produk kimia, tetapi sekarang kita produksi bahan bakunya saja. Bahan bakunya saja, bukan Betul. barang jadi. Bukan barang jadi, kita proses bahan baku. Contoh untuk obat kimia itu seperti apa sih Pak misalnya? Oke, kalau misalnya sekarang obat-obat kimia itu mungkin yang kita bisa lihat misalnya antibiotik, Panadol apa segala. Nah, kalau misalnya paracetamol apa segala. Nah, kalau misalnya tentu juga ada obat yang simvastatin, sitagliptin ya. Nah, habis itu kalau misalnya obat biologi, contohnya bevacizumab, itu obat untuk monoklonar antibody untuk kanker. Habis itu ada vaksin juga bisa dikategori sebagai obat biologi. Di sini kita produksi vaksin pneumonia. Ya, itu juga dikategorikan sebagai obat-obat biologi. Oke, kalau UBC satu lagi Pak? Oke, nah kalau UBC ini sebenarnya merupakan perusahaan diagnostik. Nah, ini perusahaan saya dirikan, kenapa? Karena untuk dalam support diagnostik di Indonesia, sebenarnya barang-barang diagnostik di Indonesia masih banyak impor. Ya, jadi sekarang saya dirikan ini supaya kita bisa produksi bahan-bahan diagnostik secara lokal. Nah, ini kalau misalnya diagnostik kita fokusnya untuk UBC, kita produksi tes-tes molekular untuk penyakit-penyakit menular. Nah, banyak ya. Jadi contohnya sekarang kita produksi untuk tes cepat untuk tuberkulosis. Ya, kita kebanyakan impor kan. Sekarang kita produksi lokal. Alat-alat untuk memberikan diagnosis bagi Betul. pasien. Iya. Oh, supaya itu bisa diproduksi lokal. Betul. Jadi ini sebutnya IVD ya, in vitro diagnostik. Jadi ini alat-alat yang dibutuhkan dokter untuk mendiagnosa pasien. Salah satunya untuk kalau untuk kena tuberkulosis, untuk kena hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Oke, lewat 3 perusahaan ini kan bisa dibilang meliputi segala sisi begitu ya. Visi dari Pak Nathan pada saat membuat 3 perusahaan ini dan sudah berjalan selama 10 tahun itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya fokus utama saya sebenarnya cuma simpel, bahwa saya benar-benar pengen membantu pemerintah dan dokter-dokter ketika sekarang mereka berusaha untuk menyamakan standar seperti standar nasional. Obat-obat yang dipakai, diagnosis yang dipakai bisa dibeli dari perusahaan-perusahaan lokal. Ya, dan khususnya untuk obat-obat biologi, tidak banyak perusahaan yang produksi dan bisa produksi obat-obat biologi. Dan kita menjadi salah satu yang bisa memproduksi obat-obat biologi ini secara lokal. Nah, itu yang pertama. Nah, itu kita aspirasikan lewat PT Etana. Yang kedua juga bahan baku kimia. Jadi kalau kita bisa lihat hampir 90% bahkan lebih untuk bahan-bahan baku obat kimia ya dan biologi kita impor semua. Dan lewat PT Anvita ini kita menjadi salah satu pionir untuk bisa produksi bahan-bahan baku obat di Indonesia. Jadi yang sebelumnya impor kita bikin di Indonesia. Hingga saat ini evaluasinya begitu kan sudah 10 tahun. Iya. Tantangan terbesar apa sih Pak?
Saya rasa tantangan terbesar sebenarnya masih dalam arti awareness untuk obat-obatnya ya. Edukasinya itu. Edukasinya. Jadi makanya kita bekerja sama secara erat dengan asosiasi kesehatan di Indonesia dan juga pemerintah untuk bisa menggunakan obat secara baik dan benar. Oke, nanti kita juga akan bicara berkaitan dengan karena kalau kita bicara soal edukasi ini kan masih agak abstrak ya Pak ya. Betul. Pastinya kan tetap harus ada target begitu. Iya. Saya ingin tahu sebenarnya target-target dari Pak Nathan sebagai kepala dari 3 perusahaan ini. Tapi kita boleh geser lihat proses produksi Pak? Yuk, bisa. Oke. Nathan Tirtana memulai perjalanannya di industri kesehatan 10 tahun yang lalu dengan tujuan meningkatkan standar kesehatan di Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Melalui perusahaan seperti Etana dan Anvita serta UBC, Nathan berfokus pada pengembangan produk biofarmasi, bahan baku farmasi, dan alat kesehatan yang berkualitas tinggi, terjangkau, dan inovatif. Ini sebuah pengalaman luar biasa buat saya pribadi Pak, melihat sebuah fasilitas kesehatan yang saya juga baru tahu ternyata Indonesia punya pabrik atau perusahaan yang bisa memproduksi vaksin sendiri, obat-obatan sendiri gitu. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kalau bicara dari industri kesehatan dan juga pharmaceutical, dari 3 perusahaan yang Bapak pimpin, apa kontribusi ekonomi yang akhirnya diberikan kepada negara? Oke, saya rasa dengan adanya 3 perusahaan ini, kita sekarang bisa mereduksi impor. Jadi tadinya kita harus impor, kita bisa produksi lokal. Bukan hanya produksi lokal saja, tapi semua obat-obat yang kita produksi merupakan obat-obat halal. Nah, ini enaknya kan kalau misalnya kita produksi di luar, mereka nggak peduli itu halal atau nggak. Betul. Dengan produksi Indonesia, kita menjamin bahwa ini halal. Dan tentu yang ketiga ya, jadi sebenarnya kalau untuk obat-obat ini di dunia persaingannya banyak. Nah, kita sekarang dengan kita bisa produksi ini, kita juga bisa mengekspor. Jadi kita akan menjadi salah satu pemain dunia juga untuk Ada obat-obat. rencana untuk ekspor atau sudah ekspor? Belum, tapi sekarang udah dalam proses registrasi. Tahun depan kita udah bisa mulai ekspor. Oke, baik. Iya, jadi Kalau juga secara perusahaan ada rencana apa lagi Pak? sejak perusahaan moga-moga ya, tahun depan kita bisa IPO ya di Bursa Indonesia ya. Etana ya? Etana, akan iya. melantai di Bursa Saham Betul, Indonesia. betul. Sedikit mungkin visinya melantai di Bursa Efek Indonesia seperti apa? Oke, jadi dengan sekarang kita bisa IPO, kita bisa membuktikan bahwa ini menjadi salah satu perusahaan biofarmaseutical yang berbasis di Indonesia. Jadi dengan ini, saya rasa kita berharap bahwa Etana akan lebih banyak dikenal orang-orang dan juga Etana bisa melakukan banyak kontribusi di dalam dunia kesehatan. Oke. Dan sebenarnya banyak sekali dalam arti usaha-usaha pionir yang kita lakukan ya. Contohnya sekarang kita satu-satunya produsen vaksin mRNA di Southeast Asia. Dan sampai sekarang kita masih produksi vaksin mRNA untuk COVID-19. COVID-19. Iya. Oke. Pertanyaannya, kita kan bisa katakan bahwa COVID-19 terasanya sudah lewat begitu. Iya. Sudah tidak banyak lagi masyarakat yang didiagnosis positif COVID-19. Kenapa sih akhirnya perusahaan tetap untuk mass production vaksin COVID-19? Oke. Memang secara market sudah sangat tinggi, tetapi dengan sekarang kita bisa selalu produksi, kita selalu menjaga bahwa teknologi ada di kita. Karena kita tidak pernah tahu ya ke depan akan ada epidemik apa ya. Dengan sekarang kita selalu menjaga produksi, jadi staff-staff kita akan selalu bisa improve teknologi produksinya, bisa makin mengerti. Ya ini menjamin kalau ntar ada pandemi kita sudah siap. Oke, tidak perlu lagi impor. Tidak perlu lagi impor. Dan kedua, dengan sekarang kita terus produksi ya. Sekarang jadi apa yang kita lakukan di Etana? Kalau dulu banyak sekali dalam arti kita ada penyakit dan sekarang penyakit ini nggak ada vaksin ya. Nah kalau dulu kita harus menunggu bahwa di luar harus research, Inovasinya. betul, baru sekarang kita impor. Dan terus kita selama produksi ini, kita juga terus mengembangkan vaksin-vaksin yang kita bisa produksi di dalam negeri. Contohnya sekarang kita lagi mengembangkan bersama vaksin untuk tuberkulosis. Gitu. Jadi, betul. Pneumonia juga. Dan juga vaksin pneumonia. Nah, kalau vaksin pneumonia kebetulan sudah kita produksi di Indonesia. Nah, itu menjadi vaksin pneumonia pertama di Indonesia yang sudah diproduksi
di Indonesia dan juga halal. Oke. Dua penyakit yang tadi sudah disebutkan, pneumonia dan juga tuberkulosis, ini kan jumlah kasusnya juga sangat tinggi di Indonesia. Bisa dikatakan dua penyakit dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Apakah ada rencana bahwa dari Etana ini untuk mengupayakan supaya dua vaksin ini bisa masuk ke fasilitas kesehatan dasar di Indonesia, itu yang kita tahu adalah BPJS Kesehatan? Tentu kita juga sekarang sudah dalam tahap sekarang untuk menawarkan produk untuk yang terutama untuk vaksin pneumonia. Sudah kita sekarang dalam proses tawarkan ke Kementerian Kesehatan. Itu artinya berarti kalau misalnya berhasil, semua lancar, vaksin pneumonia bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis? Betul. Oke. Sedang untuk vaksin tuberkulosis, karena kebetulan ini vaksin baru ya, kita sudah dalam rencana tahap fase untuk melakukan clinical trial tahap fase 1, fase 2, fase 3 di Indonesia juga. Oke, baik. Nah, ini akan menjadi pertanyaan saya terakhir dan harapannya akan me-wrap up dialog kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Nathan sendiri sebagai pucuk pimpinan 3 perusahaan pharmaceutical ini, apa sih Pak rencana ke depannya, target ke depannya, dan visi ke depannya yang ingin dicapai? Saya rasa untuk 3 perusahaan ini ya, saya benar-benar menerangkan bahwa kalau dulu kita harus bergantung sama impor, dengan ada 3 perusahaan ini, kita benar-benar bisa melakukan produksi dalam negeri. Ketika sekarang kita melakukan produksi dalam negeri, kita bisa hire orang-orang untuk menjadi pintar, melakukan produksi yang dimana sekarang produksi untuk semua obat-obat dan alat-alat ini merupakan produk-produk yang sebenarnya memerlukan high teknologi. Jadi yang kita sekarang hire merupakan highly skilled worker, di mana ini akan berkontribusi dalam arti pengembangan karir mereka ya, yang bisa menjadikan mereka sekarang ahli-ahli taraf dunia. Dan kedua juga sekarang kita kalau dulu kita seperti biasa harus tunggu impor, kita juga sekarang untuk masalah-masalah Indonesia dibandingkan nunggu, kita bisa produksi dalam negeri. Benar. Dengan bantuan peneliti-peneliti Indonesia, dengan bantuan dokter-dokter Indonesia. Jadi kita makin mandiri dalam arti mengatasi masalah-masalah dalam negeri. Swasembada farmasi. Betul. Narasinya Betul begitu sekali, ya kan, betul kalau sekali. ini kan swasembada pangan ini swasembada farmasi. Betul, Itu betul visinya. sekali. Dan juga Iya. mungkin untuk jangka panjang adalah ekspor ya Pak? Ekspor, dan ini juga kita bisa lihat ya, kalau misalnya sekarang industri farmasi ya untuk obat murahnya didominasi oleh Tiongkok dan India. Kita berharap kita menjadi negara ketiga yang bisa ekspor skala besar di dunia. Oke, baik. Luar biasa mimpinya, cita-citanya supaya dari 3 perusahaan ini bisa berkontribusi besar terhadap nasional, bukan saja dari ekonominya juga, tapi dari kesehatannya, bisa memperpanjang harapan hidup masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Nathan sudah Terima kasih. diajak berdialog, Terima sudah kasih, Mbak diajak Dina. keliling. Sukses selalu dan juga sehat selalu untuk Anda. Sukses untuk Madinah juga. Upaya Nathan Tirtana menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki harapan dan potensi yang besar untuk maju di sektor farmasi dan alat kesehatan dengan daya saing global, dengan terus memproduksi dan berinovasi. Untuk membuat berbagai jenis obat dan vaksin secara lokal, Nathan dan rekan-rekan terus mendorong kemandirian bangsa dalam industri kesehatan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemandirian ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat sistem kesehatan nasional di masa depan, di mana Indonesia akan siap melangkah lebih jauh dengan visi menjadi pemain utama dalam industri kesehatan global. Tim Liputan CNBC Indonesia.